In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimite iterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Kita melanjutkan katekese kita dalam seri Mariologi ya. Kali ini kita melihat Maria sebagai Theotokos. Nah, model katekese kita ini adalah pertama menjawab Pikehausen sola scripturis. Kita tunjukkan ayat-ayat, lalu kita tarik ke pendasaran filosofis. Jadi dogma Theotokos itu punya dasar biblis dan dasar filosofis. Seperti pada umumnya semua doktrin gereja Katolik, fides et ratio. Fides itu dari wahyu, ratio itu dari akal budi. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Vamonos. Katekese kita pada malam hari ini saya beri judul Maria sebagai Bunda Allah. Ya, apa yang kita pelajari? Yang pertama ada 7 hal. Yang pertama, Maria adalah Bunda Allah sejak saat dia menyatakan ya kepada pesan malaikat agung. Martabatnya dalam suatu cara tertentu bersifat tidak terbatas. Jadi, martabat Maria ini dalam suatu cara tertentu, dan ini memerlukan penjelasan, bersifat tak terbatas. Yang keempat itu dia tetap perawan sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan. Ya, virgin ante partum, in partum, dan post partum. Kemudian kelahiran dari perawan itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan Yesus Kristus adalah putra tunggal dan sulungnya. Maria memiliki kuasa atas Yesus bukan berdasarkan hak kodrati, tetapi secara faktual. Nanti kita akan lihat, jangan terlalu cepat protes ya. Oke, yang pertama, perawan Maria sungguh-sungguh Bunda Allah. Semacam ada kontradiktif ya, ada paradoks. Perawan Maria sungguh-sungguh Bunda Allah, perawan yang sungguh ibu. Tidak tertulis secara eksplisit, ya. Jadi potas berhenti, mana ayat eksplisitnya. Tidak tertulis secara eksplisit dalam kitab suci bahwa perawan Maria adalah Bunda Allah. Tetapi tertulis bahwa dia adalah Bunda Yesus Kristus, dan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati. Ya. Maria adalah Bunda Yesus Kristus itu bisa kita temukan misalnya dalam Matius bab 2 ayat 11. Mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lukas 2:48. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, dan ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lukas bab 2 ayat 48. Sabar ya, saya tunjukkan supaya jangan oke. Bukan itu. Ini. Oke ya, kayak gini bisa ya. Oke. Jadi ini perawan Maria sungguh-sungguh Bunda Allah. Maria adalah Bunda Yesus Kristus. Kemudian juga dari Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Kemudian mereka semua bertekun dengan sehat di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudari Yesus. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Dari Maria adalah Bunda Yesus, dan Yesus adalah Allah sejati. Ya, kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Yohanes 1:5-20. Nah, dia yang diperanakan oleh Bapa sejak kekal dan yang dilahirkan dari perawan dalam waktu adalah satu pribadi yang sama. Pribadi Yesus Kristus yang ada kekekalan, kemudian dilahirkan di dalam waktu historis, kronologi, adalah satu pribadi yang sama. Jadi, Bunda Yesus Kristus artinya Bunda Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut
anak Allah yang maha tinggi. Lukas bab 1 ayat 31 sampai 32. Kemudian setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4:4. Yang kedua, perawan Maria dijadikan bunda Allah pada saat dia menyatakan persetujuannya. Ya, there is no irresistible grace di sini ya. Ada kerjasama dengan rahmat. Dia menyatakan konsen, persetujuan terhadap pesan malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hamba Tuhan. Kemudian Allah tidak mau mengambil kodrat manusia dari Maria tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Ini penting. Dan Maria memberikan persetujuannya ketika berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ya. Nah, di sini martabat keibuan ilahi dalam suatu cara tertentu bersifat tidak terbatas. Martabat keibuan ini, divine maternity ini tidak terbatas. Dari kitab suci terdapat konsekuensi yang sangat jelas. Aku mau menceritakan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi kata-kata ini memang ditujukan kepada Yesus, Bapa yang kekal. Itu salah satu gelar Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi tidak kurang benar bahwa perawan Maria adalah satu-satunya makhluk yang juga dapat dikaitkan dengan kenyataan ini. Karena kalau sang putra punya martabat tak terbatas karena diperanakan oleh Bapa kekal, bagaimana mungkin martabat itu tidak memancar kepada ibunya yang memberinya keberadaan manusiawi. Ya. Kalau keunggulan buah dikaitkan dengan pohonnya, bagaimana martabat tak terbatas sang putra tidak juga dikaitkan dengan sang ibu. Nah, di sini penting ada satu rumusan konsili Nicea. Yesus Kristus itu homoousios dengan Bapa dalam kealahannya dan homoousios dengan manusia dalam kemanusiaannya melalui bundanya Ibu Maria. Kemudian ya, perpetual virginity ini dipercaya oleh seluruh orang Kristen termasuk para tokoh reformator awal, Luther, Calvin, dan Zwingli. Maria tetap perawan sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan sesudah melahirkan. Diakui ada 4 aspek keperawanan. Keperawanan tubuh, bebas dari hubungan seksual yang dilakukan dengan sengaja, baik sah maupun tidak sah. Keperawanan pikiran, tekad teguh untuk selamanya menjauhkan diri dari kenikmatan seksual. Keperawanan jiwa, penyerahan total manusia kepada Allah demi kerajaan surga. Dan keperawanan indrawi, bebas dari gerakan hawa nafsu seksual. Ya, jadi di sini yang dimaksud adalah keperawanan tubuh yang tidak pernah dilanggar. Ya, tentang Bunda Maria. Beberapa hal. Nah, Maria itu perawan sebelum melahirkan. Ya, bisa baca di Matius bab 1 ayat 20 sampai 23. Ya, beberapa pernyataan bahwa Maria itu perawan sebelum melahirkan. Oke. Di sini, ya. Maria perawan sebelum melahirkan. Ada Matius bab 1 ayat 20 sampai 23. Matius bab 1 ayat 24 sampai 25. Ingat di sini, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki itu dan menamakannya dia Yesus. Ini di sini ada titik. Ada orang yang sesudah titik ini dia tambah dan kemudian mereka dan selanjutnya mereka bla bla bla. Sonde boleh itu tambahan dari mana? Ini ya. Ya. Ini tidak ada. Ya, yang tambah-tambah di sini tidak ada. Ini. Titik, ada titik di situ, jadi jangan tambah di sini. Ya, oke. Matius bab 24. Dan dalam bulan ke-6, ya Lukas 1 ayat 26 sampai 20. Seorang perawan yang bertunangan. Ya. Jadi perawan yang bertunangan. Ini membuka pintu masuk ke dalam dunia Ibrani. Ya, di mana seorang perawan bisa bertunangan. Maksudnya paham. Seorang bisa mengucapkan kaul keperawanan dan tetap bertunangan. Dan ini pasti banyak yang protes, terutama yang non-Katolik pasti protes. Belajar lagi. Kemudian Maria perawan saat melahirkan. Ya. Sesungguhnya seorang
perawan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamai dia Emmanuel. Ini terjemahan LAI biasanya pakai anak darah. Ya. Matius bab 1 ayat 24 tadi itu juga mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak di sini. Tapi ingat, sampai sini ada titik, tapi ada orang yang tambah-tambah di sini. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Kemudian perawan sesudah, ya, postpartum. Ya. Yehezkiel, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk melaluinya, sebab Tuhan Allah Israel telah masuk melaluinya. Oleh sebab itu, pintu itu harus tetap tertutup. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, jawaban ini sebenarnya yang ini menunjukkan adanya niat untuk menjaga keperawanan, ya, dari Maria. Dan pasti banyak yang protes, tapi ya sudahlah. Ada penjelasannya. Kalau orang mau belajar sungguh-sungguh, tapi kalau hanya sekedar mau membaca teks doang, literalistik, oke, terserah. Nah, kita kemudian kelahiran dari perawan Maria telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ya, jelas bukan? Dalam Mariologi maupun Kristologi kita tahu. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan itu melahirkan. Mika bab 5 ayat 2. Ini adalah Bunda Sang Mesias. Sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Nah, Yesus Kristus adalah putra tunggal dan sulung perawan Maria. Tunggal sekaligus, sulung sekaligus tunggal. Jadi dia tidak punya adik lagi. Bunda Maria tidak melahirkan 9 bulan sekali, ya. Salah. Putra tunggal. Di bait Allah dia tampil sebagai anak tunggal. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Lukas 2:41. Di Nazaret orang menyebut dia anak Maria, ya, anak Maria. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan juga saudara Patrus Allegro, kan? Markus 6 ayat 3. Kata saudara dipakai juga dalam arti kekerabatan lain, misalnya Abraham dan Lot. Abraham menyebut Lot saudara, tapi sebenarnya mereka itu paman dan keponakan. Ketika Abraham mendengar bahwa saudaranya tertawa, Kejadian bab 14 ayat 14. Anak-anak Merari ialah Eleazar dan Kis. Eleazar mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara-saudara mereka, mengambil mereka menjadi istri. Try lowering your mic volume for clear audio. Oke. Aku kasih mic volumenya dikurangi, ya. Ada peringatan. Oke. Ya. Next. Nah, Yehu bertemu dengan saudara-saudara Ahazia, Raja Yehuda, dan bertanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami adalah saudara-saudara Ahazia. Belum tentu itu anak-anak dari ibu Ahazia. Ya. Kata saudara dipakai juga untuk kerabat lain, seperti keponakan dan seterusnya. Nah, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid itu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19:26-27. Kalau Yesus punya saudara kandung dan Maria punya anak-anak lain, sulit dibayangkan dia menyerahkan Maria kepada Yohanes. Ya. Ketika mereka di situ, genaplah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Sulung. Sulung bukan berarti harus ada adik. Sulung itu berarti pertama dan tunggal. Berikutnya, Maria ini punya kuasa atas Kristus sebenarnya. Bukan berdasarkan haknya, melainkan secara faktual sebagai seorang ibu. Ia tidak memiliki kuasa berdasarkan hak, sebab hanya Kristus yang memiliki berdasarkan hak. Ya. Tetapi dia punya kuasa secara faktual. Lalu dia misalnya dalam Lukas bab 2 ayat 51, ketika peristiwa Yesus hilang di Nazaret. Hilang di bait Allah, ya. Kemudian mereka bersama-sama, kemudian ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi punya kuasa secara faktual, kan sebagai seorang ibu, kan, Yesus bangun tidur, begitu. Pergi sana mandi. Maria adalah bunda Kristus. Walaupun anak-anak menurut hukum Kodat wajib taat kepada orang tua,
Yesus itu sebenarnya bebas memilih untuk tunduk kepada orang tuanya, menghormati ayah ibunya. Nah, itu dari perspektif biblis ya, beberapa poin yang menyatakan bahwa Maria adalah Bunda Allah yang tetap perawan dan putra tunggal. Ya, punya putra tunggal yaitu Yesus Kristus, bukan punya banyak anak karena dilahirkan setiap 9 bulan sekali. Karena tambahan tadi sampai Yesus melahirkan, orang tambah di situ. Oke, sekarang kita lihat perspektif metafisikanya. Mengapa Maria disebut Bunda Allah? Ada beberapa orang Kristen yang menolak, ya terutama misalnya Nestorius. Kita tidak boleh sebut Bunda Allah, kita harus sebut Bunda Kristus saja. Karena dia hanya melahirkan kemanusiaan Tuhan, bukan ketuhanannya. Oke. Masalahnya seringkali bukan sekedar soal ayat ya, melainkan soal cara memahami realitas. Banyak perdebatan tentang Maria itu sebenarnya berakar pada krisis metafisika. Ya, dan saya persiapkan proyek buku Mariologi dari perspektif metafisika. Orang memisahkan pribadi dari kodrat, memisahkan sejarah dari ontologi, dan memisahkan inkarnasi dari konsekuensi logisnya. Dalam metafisika klasik Kristen, khususnya tradisi Thomistik, seorang ibu tidak melahirkan kodrat. Jadi kemanusiaan itu tidak dilahirkan. Yang dilahirkan itu pribadi Yesus. Seorang ibu melahirkan pribadi, bukan melahirkan natur atau kodrat. Maria tidak melahirkan kemanusiaan anonim. Dia melahirkan pribadi Yesus Kristus. Dan pribadi Yesus bukan pribadi manusia yang berdiri sendiri. Dia adalah pribadi ilahi, Sang Logos. Nah, karena itu, kalau Yesus adalah Allah dan Maria adalah ibu Yesus, maka secara ontologis Maria adalah Bunda Allah, Theotokos, Mater Dei. Bukan karena Maria menciptakan keilahian Kristus, bukan karena Maria lebih dahulu dari Allah, bukan karena Maria adalah the origin of God, tapi karena pribadi yang dia kandung dan dia lahirkan adalah pribadi ilahi. Maternity, divine maternity. Menolak gelar Bunda Allah seringkali lahir dari cara berpikir yang diam-diam memecah Kristus menjadi dua subjek. Subjek manusia dan satunya Allah. Padahal iman Kristen menolak itu sejak awal. Ada persatuan hipostatik. Soal pribadi Yesus Kristus ini ada persatuan hipostatik itu sendiri dan realitas inkarnasi. Nah, untuk menegaskan kenapa Maria benar-benar adalah Bunda Allah dan jangan direduksi menjadi Bunda Kristus karena dia hanya melahirkan kemanusiaan. Ingat, seorang ibu tidak melahirkan kodrat. Ibu itu melahirkan pribadi. Dia tidak melahirkan kodrat. Dalam kristologi klasik ada satu konsep yang penting. Una persona, due nature. Itu due natur. Una persona, due nature. Ya. Satu pribadi, dua kodrat. Kristus punya kodrat ilahi dan punya kodrat manusia, tetapi tetap satu pribadi, yaitu pribadi ilahi Yesus Kristus. Maka Maria tidak melahirkan tubuh kosong yang nanti kemudian ditempati oleh Sang Logos. Sejak perkandungan, yang ada dalam rahim Maria adalah Sang Sabda yang sendiri mengambil kodrat manusia. Karena itu, Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas bab 1 ayat 43. Bukan ibu natur kemanusiaan Yesus, tetapi ibu Tuhanku. Nah, bahasa kitab suci justru lebih ontologis ya daripada banyak bahasa polemikus modern. Nah, mengapa martabat Maria ini disebut secara tertentu tidak terbatas? Ini bukan berarti Maria menjadi ilahi. Tradisi metafisika Katolik punya atau pakai prinsip partisipasi, mengambil bagian. Makhluk dapat mengambil bagian dalam kemuliaan khalik tanpa menjadi khalik. Khalik itu apa? Bahasa Arab. Khalik dan makhluk. Ya. Ciptaan bisa mengambil bagian dalam kemuliaan pencipta tanpa menjadi pencipta. Sama seperti besi yang dimasukkan ke dalam api. Besi tetap besi, tetapi ikut bercahaya oleh karena api. Maria menerima relasi yang unik terhadap Allah. Dia bukan sekedar ciptaan biasa. Jangan remehkan Maria. Melainkan ibu menurut kodrat manusia dari Sang Logos kekal.
Nah, dalam metafisika relasional atau mistik, the metaphysics of relation, relasi kepada yang tidak terbatas menghasilkan kemuliaan yang melampaui seluruh ciptaan lain. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Aku bersukaria karena Allah juru selamatku. Itu karena ada relasi yang tidak terbatas dan menghasilkan kemuliaan melampaui seluruh ciptaan. Apa yang bunyi ini? Oke. Jadi karena relasinya yang tidak terbatas, dari argumentasi, premis dari metafisika relasional, relasi kepada yang tidak terbatas menghasilkan kemuliaan yang melampaui seluruh ciptaan lain. Karena itu para bapak gereja sering melihat Maria sebagai tabut perjanjian baru, gerbang tertutup Yeskiel, Hawa baru, tanah yang melahirkan Adam baru. Bukan sekedar simbol puitis, tetapi struktur ontologis sejarah keselamatan. Nah, dari situ kita beranjak ke keperawanan Maria dan metafisika tubuh, the metaphysics of the body. Ya. Banyak orang modern membawa, orang-orang modern kita, zaman kita sekarang ini, membaca keperawanan itu, melihat keperawanan itu hanya secara biologis. Padahal tradisi klasik melihat tubuh seluruhnya sebagai ekspresi ontologis dari pribadi. Tubuh bukan mesin biologis yang netral. Tubuh menyatakan, mengungkapkan arti terdalam dari keberadaan manusia. Jadi tubuh saya ini mengungkapkan siapa saya ini. Nah, dalam perspektif ini, keperawanan Maria menunjuk pada totalitas penyerahan diri kepada Allah, integritas pribadinya, dan keterbukaan penuh terhadap tindakan ilahi. Ya. Karena itu gereja tidak melihat rahim Maria sekedar organ biologis, tetapi ruang inkarnasional. Ya, bukan sekedar rahim itu bukan sekedar organ yang bisa dibedah, ditutup, dibedah, tapi ruang inkarnasional. Ini lebih metafisis ya. Tempat logos memasuki sejarah. Maka metafisika tubuh Maria terkait langsung dengan metafisika inkarnasi. Kemudian poin mengapa saudara Yesus tidak otomatis berarti anak kandung Maria. Ya, karena modernitas itu membaca teks secara atomistik dan individualistik, dicaplok atau dicomot dari konteks. Dalam dunia Semitik, orang Ibrani, saudara bisa berarti kerabat, anggota klan, sepupu, relasi keluarga luas. Tidak terbatas pada saudara kandung, tidak terbatas pada satu ibu. Masalah Protestan modern sering muncul karena mereka membaca Alkitab dengan mentalitas pasca pencerahan, post-renaissance, sesudah Aufklärung zaman. Ada pembagian evolusi pemikiran, itu namanya zaman pencerahan, pasca pencerahan. Ya. Seolah bahasa harus selalu presisi biologis modern. Itu kesalahan Protestan di situ. Padahal kitab suci lahir dalam budaya relasional, bukan budaya legalistik modern, subjektivis ala filsafat modern. Kemudian soal pengangkatan ke surga, bukan kenaikannya, pengangkatan, asumsio, dan tujuan tubuh, teleologi tubuh. Sebenarnya apa tujuan tubuh kita ini? Tujuannya apa? Tangan, jari. Kalau dosa membawa kerusakan, korupsi, disintegrasi, keterpecahan, dan kematian, maka Maria yang dipenuhi rahmat kekaritomene dipahami sebagai tanda awal kemenangan Kristus atas ketercerai-beraian keberadaan tubuh. Disintegrasi ontologis tubuh. Asumsi diangkatnya Maria ke surga itu bukan bonus ajaib. Karena Maria sudah melahirkan Yesus, jadi diberi bonus naik, diangkat ke surga. Bukan. Asumta itu adalah konsekuensi teleologis dari relasi Maria dengan inkarnasi. Jadi Maria terhubung dengan misteri inkarnasi itu tujuannya supaya kemanusiaan kita diangkat. Ya, Yesus yang setelah berinkarnasi hari ini naik ke surga membawa ketubuhan kita, tapi tidak untuk dirinya sendiri, kita semua berpartisipasi. Dan Marialah partisipasinya yang penuh. Jadi Maria adalah makhluk yang sudah diangkat ke surga, kita yang lain menunggu
rapture kita masing-masing. Ya. Jadi kebangkitan badan itu bukan janji kosong, bukan PHP dari Yesus. Dia naik dan menjanjikan kebangkitan badan. Dan itu sudah terjadi pada diri Maria sebagai model. Ya. Tubuh yang mengandung sang logos tidak diarahkan menuju absurditas materialistik, tetapi menuju pemuliaan. Jadi kenaikan yang kita rayakan pada hari ini, ingat ketika Yesus ketika bangkit dari kubur, luka-luka Yesus tetap ada dan dia naik ke surga, bertakhta di sana dengan luka-luka yang tetap ada. Karena ketubuhan itu, luka itu justru menyatakan ketubuhan. Ya kan? Kalau ada luka itu berarti fix kamu punya tubuh. Jadi dengan luka-luka itu yang tidak dihilangkan sesudah kebangkitan, dia naik ke surga. Membawa seluruh kemanusiaan, membawa seluruh ketubuhan. Karena itu kita semua, ketubuhan kita juga akan diangkat. Dan Bunda Maria sudah, itu bukan PHP, ada manusia yang di sana. Jadi di surga itu ada dua orang manusia dengan tubuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah manusia, sungguh manusia juga, dan Bunda Maria. Adam baru dan Hawa, Adam lama dan Hawa lama menjatuhkan kita. Adam baru dan Hawa baru ada di surga menunggu kita. Di sini Mariologi ternyata menyentuh eklesiologi, bukan eklesiologi, eskatologi yang tadi saya sebut. Maria dan Yesus menunggu kita di surga. Janji untuk ke surga dan kebangkitan badan itu bukan hoax, bukan PHP, bukan ajaran Alkitab. Bukan hanya sekedar Alkitabiah maksudnya. Tapi nyata terjadi. Bukan pemberian harapan palsu. Yang tidak jelas kapan itu. Tubuh yang mengandung sang logos tidak diarahkan menuju absurditas materialistis, melainkan menuju pemulihan. Jadi Mariologi bersinggungan, menyentuh, touching di eskatologi. Menyentuh akhir zaman. Maria menjadi gambaran masa depan gereja. Apa yang terjadi pada Maria adalah apa yang dijanjikan bagi umat beriman. Kita semua. Pemuliaan tubuh. Jadi jangan anggap remeh tubuh Anda. Ya. Nah, mari kita lihat adanya krisis di zaman modern. Krisis modern. Ketika inkarnasi direduksi menjadi simbol doang. Banyak polemik anti-Maria modern sebenarnya muncul karena krisis metafisika yang lebih dalam. Tubuh kehilangan makna sakral, relasi kehilangan kedalaman ontologis, simbol dipisahkan dari realitas, sejarah keselamatan direduksi menjadi informasi teks. Oke, lihat, misalnya, kalau kamu berjibaku dengan katakan potas, kamu akan tahu bahwa tubuh itu diatur hanya untuk itu saja. Jadi Yusuf dan Maria itu harus ke situ, kalau tidak ke situ tidak sempurna. Tubuh hanya untuk itu saja. Baku naik. Akibatnya Maria diperkecil menjadi alat biologis sementara, yaitu pemikiran modern. Padahal dalam visi Kristen klasik, Maria adalah bagian organik dari ekonomi inkarnasi. Organik, bagian organik, organ itu bagian tubuh ya. Jadi bagian organik, mungkin maksudnya lebih menegaskan keorganannya. Tanpa pemahaman metafisis tentang apa itu pribadi, apa itu natura, apa itu relatio, apa itu partisipatio, apa itu teleologi, diskusi Mariologi akan terus mentok. Ya. Kalau you tidak tahu apa itu pribadi, persona, you tidak tahu apa itu kodrat, natura, you tidak tahu apa itu relasi, relatio, you tidak tahu apa itu partisipasi, dan teleologi, karena tidak ada ayatnya, tidak eksplisit tertulis, maka diskusi Mariologi akan terus mentok pada pertanyaan, mana ayat eksplisitnya? Karena otak saya tidak sanggup berpikir, saya hanya bisa membaca. Jadi tolong tunjukkan supaya saya baca. Begitu sebenarnya. Seolah-olah realitas ilahi hanya sah kalau ditulis seperti manual elektronik. Seperti buku panduan untuk menyalakan senter baterai, mungkin kayak gitu ya. Bukan, kekristenan tidak seperti itu. Jadi, saudara-saudariku,
Iman gereja berdasarkan wahyu tidak bertentangan dengan akal budi. Fides et ratio bagaikan dua sayap untuk terbang menuju kebenaran. Kebenaran yang dinyatakan hari ini pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Yesus naik ke surga, dan siapa yang paling pertama mendapatkan buah dari kenaikan itu? Ibunya, karena partisipasinya yang penuh, maka Maria ikut diangkat ke surga sesudah menyelesaikan kehidupannya di dunia ini. Dan di sana Adam baru dan Hawa baru menunggu anak cucunya yang masih berkeliaran di dunia untuk juga diangkat ke surga dan ya hidup sampai selama-lamanya. Oke, selamat hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Na tu